Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana seharusnya kita hidup sebagai prajuritnya Tuhan. Saudara, kalau kita belajar di dalam Alkitab untuk menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan, untuk kita semakin mengenal Tuhan, maka Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya kepada kita dengan berbagai gambaran. Dia memposisikan diri sebagai Bapa bagi kita. Dia juga memposisikan diri sebagai gembala bagi kita. Bahkan dia memposisikan diri sebagai sahabat bagi kita, sebagai guru, dan sebagainya dan sebagainya. Dan di dalam teks firman Tuhan ini, kita juga digambarkan sebagai prajurit, dan dia adalah komandan kita. Nah, hari ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama dan belajar bersama adalah bagaimana seharusnya kita hidup sebagai prajuritnya Tuhan. Saudara, posisi kita atau predikat kita itu sungguh sangat istimewa sebagai anaknya Tuhan, sebagai muridnya Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai prajuritnya Tuhan. Semua predikat itu adalah predikat yang sangat istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena untuk menganugerahkan predikat itu kepada saya dan saudara, Allah membayarnya dengan bayaran yang mahal. Kita yang tadinya adalah musuh Allah, kita yang tadinya adalah seterunya Tuhan oleh karena dosa-dosa kita, tetapi Dia telah rela mati, Dia rela berkorban untuk menjadikan kita anak-anaknya, untuk menjadikan kita murid-muridnya, hamba-hambanya, prajurit-prajuritnya. Dia telah korbankan dirinya saudara. Nah, itu sebabnya dalam semua predikat ini tadi saudara, seharusnya kita harus memerankannya dengan cara yang terbaik. Karena Allah juga telah membayar kita supaya kita dilayakkan dalam predikat itu dengan harga yang termahal, yaitu dengan nyawanya sendiri. Maka seharusnya saya dan saudara harus memerankan semua posisi dan predikat tersebut dengan cara yang terbaik. Kalau di dalam renungan pagi hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana predikat kita sebagai prajuritnya Tuhan. Kita akan belajar bagaimana seharusnya kita hidup dan menjalani hidup kita sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Itu sebabnya saudara, siapkan hati dan pikiran saudara supaya saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara.
sehingga saudara gampang untuk memahaminya. Pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam konteks ini kembali Paulus mau mengajar anak rohaninya, yaitu Timotius, di mana dalam mendidik dan mengarahkan dan mengajar Timotius, dia memberi contoh bahwa kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Harus melakoni hidup kita atau menjalani hidup kita sebagaimana seharusnya seorang prajurit. Tuhan adalah komandan kita, kita adalah prajurit-prajuritnya. Dan kalau di dunia ini saja, saudara, kalau seorang prajurit terhadap komandannya, ada aturan yang begitu spesifik, ada aturan yang begitu jelas, sikap yang begitu jelas, apalagi terhadap Tuhan. Maka seharusnya kita bersikap lebih daripada seorang prajurit kepada komandannya di dunia ini. Seharusnya sikap kita kepada Tuhan harusnya lebih daripada itu. Nah, itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Bagaimana seharusnya sikap kita kepada Tuhan. Tuhan adalah komandan kita dan kita adalah prajuritnya. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Dia? Yang pertama, di ayat yang ketiga dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara, untuk menjadi seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus siap menderita untuk Tuhan. Kita harus mau menderita, berani menderita untuk Tuhan. Saudara, mungkin di dunia ini ada prajurit yang dituntut untuk siap berkorban bagi komandannya. Tapi yang kemungkinan jadi pertanyaan, apakah komandan itu siap berkorban bagi prajuritnya? Jangan-jangan hanya prajurit yang dituntut untuk berkorban kepada komandannya, tetapi komandan tidak berani berkorban untuk prajuritnya. Tetapi di sini, saudara, ketika dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, Dia menuntut setiap kita sebagai prajurit-prajuritnya, kita harus siap menderita dalam mengikut Dia, dalam mengiring Dia. Kita harus siap menderita. Kenapa, saudara? Karena Dia sendiri pun telah rela menderita bagi kita. Bahkan bukan hanya rela menderita, saudara, Dia rela mati bagi kita. Jadi ketika Dia menuntut prajurit-prajuritnya, Dia menuntut kita sebagai prajurit-prajuritnya untuk siap menderita bagi Dia, itu bukan tuntutan yang berlebihan, tapi tuntutan yang memang Dia sendiri sudah buktikan bahwa Dia pun telah mati untuk kita. Dia pun komandan kita, telah rela mati untuk kita, dan Dia menuntut kita sebagai seorang prajurit yang sejati. Kita juga harus siap menderita untuk Dia. Artinya apa, saudara? Untuk kita mengikut Dia, untuk kita melayani Dia, kita harus rela menderita. Sekalipun harus menderita dalam melayani Tuhan, kita harus siap. Sekalipun harus menderita dalam mengikut Tuhan, kita harus siap. Sekalipun harus berkorban dan menderita dalam kita beriman kepada Tuhan, kita harus siap. Itulah prajurit-prajurit yang baik dari Yesus Kristus, siap menderita untuk Tuhan karena Tuhan pun telah menderita untuk kita. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah kita tergolong prajurit-prajurit Tuhan yang siap menderita, saudara? Terkadang
terlalu banyak orang-orang Kristen yang hanya siap diberkati, hanya siap dalam keadaan baik, hanya siap semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika ada penderitaan dalam mengikut Tuhan, tidak siap. Tetapi hari ini ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa prajurit yang sejati itu adalah prajurit yang siap dan rela menderita bagi komandannya, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama, saudara. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang keempat, di sana dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang. Ada kata berjuang di sana. Jadi seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus adalah prajurit yang siap untuk berjuang. Kalau dikatakan berjuang, saudara, siap bertempur, siap dan rela untuk menghadapi semuanya, mengikut komandan, melakukan perintah komandan, berjuang melakukan yang terbaik, bahkan sampai titik darah penghabisan, harus siap berjuang terus sampai menang. Demikian juga kita sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Kita juga dituntut untuk siap menderita dan siap juga berjuang terus, melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Ada usaha yang lebih dalam perjuangan itu, ada usaha yang ekstra dalam perjuangan itu, ada kesiapan untuk melakukan lebih banyak dalam perjuangan itu. Dan itulah prajurit yang baik, yaitu prajurit yang siap untuk berjuang, bahkan berkorban sekalipun harus siap demi sebuah perjuangan melakukan perintah komandan. Hari ini, saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah ada perjuangan yang kita lakukan dalam mengiring Tuhan? Sudahkah ada perjuangan yang kita perjuangkan dalam kita melayani Tuhan? Jangan-jangan kita seringkali hanya menuntut daripada Tuhan, tapi kita tidak pernah berjuang untuk berbuat sesuatu. Yesus, saudara, telah berjuang untuk kita. Dia sebagai komandan kita, dia telah berjuang untuk kita. Ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu satu puncak penderitaan yang begitu beratnya, saudara, ketika dia menanggung dosa kita, padahal dia tidak bersalah. Bisa saja pada waktu itu dia berkata, sudahlah, ini terlalu berat, sudahlah, ini terlalu sakit. Bisa saja dia berkata begitu karena memang bukan salahnya, saudara, tapi dosa saya dan dosa saudara yang dia tanggung. Tetapi sekalipun begitu menderitanya dia di sana, dia tidak pernah menyerah, tapi dia terus berjuang, dia terus berjuang, dia terus berjuang, sampai pada akhirnya dia berkata, sudah selesai. Dia berjuang terus dan berjuang terus sampai nafas yang terakhir. Dan sebelum dia menghembuskan nafas, dia berkata sudah selesai. Maksudnya apa, saudara? Perjuangannya untuk kita, perjuangannya untuk menanggung dosa kita, perjuangannya menggantikan kita dalam penderitaan sudah selesai, dan kita diselamatkan. Sehingga kita dijadikan anak, kita dijadikan murid Kristus, kita dijadikan jadi laskar Kristus. Dan sekarang ini, saudara, sebagai laskar-laskarnya Tuhan, Allah menegaskan, firman-Nya menegaskan bahwa kita harus siap berjuang. Lalu kemudian, saudara, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang ketiga, saudara, dia berjuang untuk menyenangkan komandannya. Bahkan dia tidak peduli kepada dirinya sendiri. Yang dia pedulikan adalah bagaimana supaya komandanku ikut senang, supaya komandanku berkenan, supaya komandanku senang melihat aku. Itu yang dia perjuangkan, saudara. Bagaimana supaya dia bisa berkenan kepada komandannya, sekalipun dia sendiri punya pergumulan,
Sekalipun dia sendiri punya beban berat dan sebagainya, tapi dia tetap berjuang supaya berkenan kepada sang komandan. Saudara, perjuangan kita bukan untuk apa yang kita senang, tetapi perjuangan kita adalah untuk apa yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan seorang prajurit yang baik, dia tidak memusingkan diri untuk kebutuhan pribadinya. Dia tidak memusingkan diri soal-soal kehidupan pribadinya, tetapi yang dia perjuangkan adalah bagaimana supaya berkenan kepada komandan. Itu yang dia perjuangkan. Demikian kita, saudara, bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan, perjuangan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai komandan kita. Yang menyedihkan, saudara, seringkali orang-orang yang mengatakan dirinya murid Tuhan, yang dia kerjakan seringkali adalah hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Dia yang telah rela mengorbankan semuanya, tetapi yang menyedihkan adalah orang-orang yang telah dia tebus itu malah akhirnya hidup dalam dosa, hidup mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya hari ini firman Allah berkata bahwa seharusnya sebagai seorang prajurit kita harus berjuang untuk menyenangkan hati komandan kita. Sudahkah kita hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara? Atau kita hidup hanya untuk menyenangkan hati kita? Mari hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan yang begitu indah, bahwa kita ini telah ditebus oleh Tuhan dengan bayaran yang mahal supaya kita bisa menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Kalau saya dan saudara sudah percaya kepada Tuhan, maka saudara adalah prajuritnya Tuhan. Saya adalah prajuritnya Tuhan. Dan sebagai prajurit Tuhan, 3 hal yang sudah kita belajar, saudara, bahwa kita harus siap menderita untuk komandan kita, yaitu untuk Tuhan. Yang kedua, yang sudah kita belajar adalah bahwa kita harus siap berjuang sekalipun menderita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kita harus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan dengan tidak fokus kepada kepentingan diri sendiri, tapi fokus bagaimana supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang indah ini. Sebentar lagi kita akan berdoa buat segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saudara. Namun sebelumnya, mari buat komitmen dalam hati kita semua untuk kita menerapkan firman Tuhan, untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga di dalam hidup kita, kita menyenangkan hati komandan kita. Puji Tuhan, saudara, lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan perjuangan. Saudara siap menderita sekalipun untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan perjuangan, saudara harus berjuang keras melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan harus bisa menyenangkan hati Tuhan sekalipun terkadang harus melupakan kepentingan diri sendiri. Puji Tuhan, saudara, lakukan segala aktivitas saudara dengan merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan yang memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini, ya Tuhan. Hamba berdoa, ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka, ya Tuhan.
Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup
memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini, supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini, sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik,
hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.